Halo guys, balik lagi sama gue Navik Gaming di sini di konten ngobrol-ngobrol belajar bareng Top Global. Dan kali ini gue bakalan membawakan kepada kalian semua top 1 global Lancelot ya. Matchnya gokil banget sih, 1081 dan win rate-nya nih guys hampir 90% di sini, 86,8%. Ini tinggi banget gue rasa ya. Dan di sini nickname-nya Aiden BC ya. Di situ bisa kalian lihat build yang dia pakai, full build-nya ada di situ. Dan untuk custom emblem yang dia pakai yaitu custom emblem assassin ya, apalagi ya Lancelot nggak mungkin pakai emblem tank gitu lah ya, kecuali kalau pengen nge-troll atau mungkin main nyoba-nyoba. Dan di sini dia menggunakan talent killing spree dan spellnya retribution. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke lah guys, kita udah masuk ke dalam gameplaynya dan di sini terlihat dia udah membuat nimble blade ya, disertai dengan sepatu kecil di situ. Oke. Di sini dia udah mengumpulkan 1500. Di sini agak sedikit unik ya. Kalau kalian bisa lihat draft pick dari timnya, itu ada 4 support sekaligus tanpa ada tank dan fighter dan yang lain-lain gitu. Jadi 4 support plus si Lancelotnya ini sendirian. Ini meta apa ini ya? Mereka lagi coba-coba apa gimana? Tapi ini menarik guys. 4 support plus 1 hyper. Ini bakalan menjadi gila kah? Bakalan bisa ngedominasi gamenya dengan sangat baik di early game kah? Karena 4 support ini bener-bener untuk nge-supportin si Lancelot ini gitu loh. Tapi terlihat di situ Faramisnya yang jadi offlaner dan juga apa lagi tuh, Rafaelanya juga jadi offlaner. Jadi 1-3-1 ya. Positioningnya di sini yang nge-backup Lance ada Nana dan juga ada Angela. Ini unik banget sih. Gue baru kali ini ngelihat draft pick yang kayak gini gitu loh. Gokil banget ya. Oke, di sini terlihat nge-clearing wave minion, tapi di situ ada Jauhead, ada Chang'e juga. Oke, Jauhead menggunakan ultimate-nya, tapi di sini dia bisa banget menghindari ulti Jauhead tadi dengan puncture-nya langsung ke arah turtle ya. Oke, ada 4 orang, 4 versus 4 di sini. Kita lihat ya, Roger, Jauhead, Chang'e, tapi di sini berhasil didapetin turtle-nya dan juga ada Phantom Execution di situ mengarah kepada Esmeralda, puncture dan Thornrose-nya gokil, bisa ngekill seorang Esmeralda. Tapi di situ ada Jauhead, ada Roger juga. By the way, untuk itemnya cooldown reduction sepatu yang udah dikantongin di sini. Kemudian Rogernya berusaha untuk ngecicil-cicil buff merah, tapi di sini menggunakan punchernya dibantu sama Angela di situ. Gila, punchernya langsung Phantom Execution mengarah kepada seorang Chang'e dan berhasil nge-pick up menggunakan Phantom Execution dan Thornrose-nya connect tadi ya. Gila guys. 4 support yang nge-supportin si Lancelotnya. Lu bayangin aja ketika darahnya Lancelotnya sekarat, ada Angela yang bisa masuk ke tubuh dia. Dan ketika misalnya darahnya si Lancelotnya ini masih perlu juga heal, ada Rafaela di situ. Jadi double heal, bener-bener gak mati-mati di sini Lancelotnya. Dan di situ dia berhasil nge-pick up seorang Roger menggunakan Phantom Execution. Oke, Esmeralda kemudian jadi Molina, dia Esmeraldanya dibantuin sama Nana di situ, tapi sayang banget di pick up-nya sama Rafaela ya, disampain killnya. Gokil banget sih. Maksud gue ada 4 support nge-supportin 1 orang ini hyper tanpa ada tank, tapi bisa bikin musuh kewalahan. Ini gokil banget guys. Padahal di situ musuh terlihat ada Esmeralda, ada Jauhead, ada Roger juga yang burst damage-nya itu gila-gilaan juga gitu. Tapi di sini mereka kewalahan melawan 4 support sekaligus dari teman-temannya si Lancelot ini. Dan di situ Phantom Execution langsung berhasil menumbangkan seorang Jauhead-nya. Dan di sini juga Chang'e-nya dikejar 4 orang sekaligus kena gangbang. Sayang banget bukan Lancelot-nya yang nge-pick up, tapi lagi-lagi Rafaela-nya yang nyampah ya. Gila, di gangbang Chang'e, gangbang 5 orang, gimana itu ya, bocil itu, padahal masih bocil ya. Oke, di sini untuk itemnya dia udah jadi Blade of Heptasis juga ya. Ini merupakan item yang wajib juga untuk Lancelot di early game karena emang dari segi harganya juga murah dan juga damage-nya juga lebih gila gitu loh. Karena di sini dia bisa manfaatin pasifnya yang bisa menumbuhkan 100% physical attack tambahan. Oke, di sini mereka mencoba untuk objektif ke arah turtle dan langsung dieksekusi dengan sangat baik turtle-nya. Padahal tadi Roger yang udah nyicil-nyicil ya.
Oke, 4-0. Ini gila banget sih. Gue baru kali ini ngelihat ada satu hyper di supportnya itu sama 4 support. Kalau 2 support masih oke lah gitu kan. Tapi ini 4 support, mereka mungkin masih coba-coba meta kali ya. Atau mungkin ini bakalan jadi meta terbaru di MPL. Kita nggak tahu, siapa tahu ya kan. Soalnya sekarang udah nggak zaman juga sih ada tank. Rata-rata orang lebih prepare ke fighter atau enggak emang supportnya dijadiin tank atau dijadiin support juga gitu loh. Jadi opsional. Sekarang support itu ada yang bisa dijadiin tank. By the way di sini dia berhasil nge-kill Chang'e dan Selenanya menggunakan Tonrosnya langsung connect tadi. Puncture-nya lu lihat ya, betapa kecepatan tangannya yang sangat indah itu, jari jemarinya dalam menggunakan Lancelotnya. Waduh, ada stiker-stiker juga di situ. Coba mentakut-takuti seorang Jawhead. Phantom Execution di situ langsung connect menggunakan Tonros, berhasil nge-pick out seorang Jawheadnya. Oke lah, di sini dia langsung menuju ke arah BOD ya untuk dari segi item. Sementara itu dia bakalan ngambil buff biru dulu karena dia butuh banget untuk ngurangin cooldown reduction skill dia. Karena emang Lancelot kalau nggak ada blue buff itu agak sedikit lama untuk spam skill. Oke, dengan combo Tonros, Puncture dan Phantom Execution dia berhasil nge-pick off seorang Chang'e dengan sangat mudah. Di sini terlihat musuh kawalan ya ngelawan 4 support ditambah 1 hyper Lancelot. Ini menarik guys. Ini bisa kalian tiru sih. Gue yakin di sini juga Lancelotnya pasti party 5 nih. Oke, di situ Puncture langsung masuk ke area base musuh. Di situ bahkan Rogernya tanpa mati sedikit pun di situ dan dia berhasil meloloskan dirinya. Wow, dari kematian yang hampir saja ya, di sini dia matinya masih 0 cuy. Gimana enggak gitu lah, masih ada ulti Angela. Kalaupun dia mati di situ masih ada Paramis yang bisa nge-edot Tensei dan ngidupin dia balik. Dan ini merupakan combo-wombo yang ngebuat si Lancelotnya ini nggak akan mati-mati menurut gue. Ini gila banget sih. Wah, gokil. By the way di situ BOD udah dikantongin ya. Di menit 8 kita lihat aksi apa yang akan dia tunjukkan ya. Bisa kalian lihat sendiri gameplaynya dari tadi, bener-bener lincah banget dalam memainkan Lancelotnya. Puncture-nya itu bener-bener connect ke arah musuh dan di situ lagi-lagi Chang'e-nya nggak bisa kabur. By the way di sini ulti Angela udah masuk, otomatis movement speed-nya udah menggila. Di sini ditambah damage dari itemnya Blood Heptatis dan juga BOD, dan di situ Phantom Execution langsung menggunakan triple kill didapatkan oleh seorang Lancelot. Gila. By the way di sini Esmeralda juga nggak tahu ngapain di bawah sendirian ya. Mungkin udah frustasi kali, bingung dia. Ini 4 support kenapa bisa se-OP ini gitu. Oke, di situ Tonrosnya connect ke arah Selena, berhasil ngedapetin legendary by the way di 13 kill di menit 9. Ini tinggi banget guys. Mukil sekali dia dari early game aja udah sakit banget. Oke, di situ Phantom Execution lagi menggunakan Puncture-nya berusaha untuk ngedive in ke dalam base musuh dan dia masih mau lebih karena masih ada Angela yang masuk ke dalam tubuh dia. Dia pede banget di sini menggunakan Lancelotnya tanpa takut sedikit pun dan mendapatkan maniak dengan sangat mudah di menit 10 dengan total 17 kill. Gila. Oh. Wah, gak gitu juga sih bos. Maksud gua masuk ke dalam base pakai Phantom Execution itu bunuh diri namanya. Mungkin dia kayak udah coba-coba kali aja nggak mati gitu kan. Dia sangat-sangat mukil sekali tadi ya. Padahal dia bisa aja tanpa mati sedikit pun. Tapi ya mungkin dia mau sedikit bercanda-bercanda dengan musuhnya ya. Oke, di sini untuk item kelimanya dia ngebuat Endless Battle. Endless Battle di sini berguna juga untuk nge-reduce cooldown skill dia, kemudian ngasih dia movement speed juga dan tambahan true damage juga tentunya. Dan di sini kita balik lagi tuh the game, double kill berhasil dia dapetin Chang'e dan Selenia dari tadi nggak bisa berkutik menggunakan Tonrosnya di sini langsung ke arah Jawheadnya. Puncture mendapatkan triple kill dari seorang Lancelot. Looking for maniac lagi, Phantom Execution untuk mengejar Rogernya digocek-gocek. Oke, ada taunting recall dari seorang Lancelot di sini ya. By the way di sini dia nge-make
skin seharga 3 juta nih cuy. Ini skin termahal menurut gue daripada skin limited edition epic dari Lancelot ya. Tapi di situ dia berhasil ngedapetin Rogernya juga, gokil. Oke, di sini dia mau freestyle, coba freestyle, tapi sayang banget di situ ada Chang'e yang menggunakan Meteor Shower menumbangkan seorang Lancelot. Oke, di sini 21 kill di menit 13 dia ngedapetin 21 kill. Mungkin dia targetnya 100 kill kali ya. Tapi di sini by the way Rogernya berhasil ngedapetin Lord. Jangan-jangan ini bisa menjadi momen comeback buat musuhnya, karena kalau di late game ini 4 support ini gua rasa udah kayak nggak terlalu efektif lagi ya, karena kalau udah late game itu musuh gila-gila banget damage-nya, apalagi Roger gitu. Sekali skill 1 doang Nana, Rafaela, Angela dan lain-lain itu udah langsung seperempat darah gitu loh. Jadi ini bakalan bahaya banget kalau mereka ngulur-ngulur waktu sampai ke late game. Oke, di sini by the way dia sendirian solo kill di situ menggunakan puncture-nya masuk ke area dalam, berhasil ngedapetin Roger, tapi di sini terkena Abyssal Arrow dari seorang Selena. Dia balik dulu karena di situ dia nggak dapet buff merah, dia dapetin buff merahnya dulu, santuy dulu ya. Kalem dulu. By the way itu Lord nggak ada yang ngedev kah? Oke, di sini dia melakukan aksi lagi 1 versus 4. Di sini terlihat Chang'e-nya di Tonros dan puncture-nya berhasil connect, ngedapetin double kill, dibantuin sama Angela di situ, dan jauh head-nya Phantom Execution langsung mengarah kepada jauh head-nya Tonros dan berhasil ngedapetin triple kill. Looking for Maniac lagi, gila, dari tadi dia hampir-hampir maniak. Berhasil ngedapetin 1 maniak, tapi beberapa kali percobaan maniak yang ketiga kalinya dia gagal gitu loh. Dan di sini terlihat sangat pede sekali ya dengan total 25 kill dan gold 12.000. By the way untuk item terakhirnya dia beli Queen Wings di situ. Oke, berusaha untuk nahan laju wave minion di area base musuh di sini ya. Karena kalau misalnya nahannya terlalu jauh juga bakalan kerepotan sih nantinya. Oke, bakalan di end gamenya dengan sangat baik karena kalau lama-lama bisa bahaya sih. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Seorang top 1 global Lancelot bersama 4 support tanpa tank. Ini kalau diterapin di epic atau legend, gue yakin udah dibacotin, musuh pasti udah ngeremehin. Tapi betapa gilanya ternyata ya, ini combo yang sangat bisa kalian coba, karena di sini satu kelebihannya di early game kalian enak banget, ada support heal dari Angela, dari Rafaela, dan juga kalau misalnya kalian mati di situ masih ada Faramis yang bisa ngidupin kalian. Jadi total kalian kemungkinan mati itu hampir nggak ada. Kalau kalian lihat ya di sini dia mati 2 kali, itu pertama karena dia mau kill masuk ke dalam base ya pasti mati gitu loh. Itu nggak mungkin punya nyawa 1000 juga kalau masuknya ke dalam base kayak gitu ya pasti mati. Dan mati-matinya dia 2 kali ini bukan karena kesalahan dia, maksud gue bukan karena dia yang lemah atau dianya yang apa ya bahasanya, gue bingung ya, pokoknya bukan karena kesalahan yang di dalam game lah. Harusnya dia nggak mati, tapi dia karena mungkin pengen asik aja gitu, jadi dia mati 2-nya ini bukan karena dia lah, ya itulah. Harusnya dia nggak mati lah pokoknya, karena ada support Angela dan juga Faramis dan juga Rafaela, belum lagi Nananya yang benar-benar ngeselin di early game ya. Oke, bisa kalian coba ini, kalian ajak teman kalian 4 orang buat coba combo ini ya, atau draft pick kayak gini. Siap-siap aja dibacotin sama musuh, tapi kalau kalian jago maininnya atau ngimbangin musuhnya, ini bisa gila banget sih. Jadi tumpuan damage-nya itu ada di Lancelot doang. 26 kill coy. Total kill-nya 26 kill hanya dalam 14 menit. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka kontennya diklik tombol subscribe-nya, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. As always, keep support. Peace out.